Selamat pagi teman-teman semua. Semoga pada hari ini kita semua sehat ya. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Marilah kita memulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari PKJ 13, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kebaktian pemuda berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan beserta kita sekalian. Dan beserta saudara juga. Teman-teman semua, pada pagi hari ini kita akan belajar dari tema yang berjudul Let It Go. Setiap orang, termasuk kita, dibentuk oleh perjalanan hidup yang panjang dari kita kecil hingga saat ini. Di dalam perjalanan itu, tidak semua pengalaman adalah hal yang menyenangkan. Pasti ada juga luka yang menyakitkan. Apakah pengalaman masa lalu itu bisa berdampak di masa kini, dan bagaimanakah kita menyikapinya? Mari kita melanjutkan ibadah kita dengan angkat pujian dari lagu KJ 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Sembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan, dan ku tahu Bapa ajar aku ikut apa juga maksudmu. Tak bersangsi aku takut, beriman tetap teguh. Dalam menjalani masa muda ini, kita seringkali berpaling dari Tuhan. Seringkali kita lupa untuk melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Saat ini Tuhan mengundang kita, saudara dan saya, untuk mengakui dosa kita di hadapannya. Jemaat diberi kesempatan untuk menaikkan dosa pengakuan secara pribadi. Tuhan, ampunilah kami jikalau seringkali dalam kehidupan kami tidak bersyukur dengan segala kecukupan yang telah Engkau berikan. Kami juga sering melakukan hal yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus menebus orang lain
kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28 hingga ke-29. Demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memberikan salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian dari NKB 164, Hidung yang Merdu di Hatiku. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang isi hidupku. Teman-teman remaja dan pemuda GKI Pastor yang dikasih oleh Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada saat ini kami anak-anak-Mu tiba saatnya akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus hadir dan senantiasa membimbing kami, sehingga setiap pikiran, tubuh, dan hati kami fokus ke dalam firman Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami terima menjadi terang di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pada saat ini bacaan kita diambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan.
Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom teman-teman remaja dan pemuda GKI Pastor yang dikasih oleh Tuhan. Pernah nggak sih kita merasa atau pernah nggak kita bertemu dengan teman-teman kita, baik di sekolah ya, ataupun di komunitas-komunitas yang lain, merasakan atau terlihat sebagai pribadi yang minderan teman-teman, atau enggak pribadi yang tidak pede. Dia selalu merasa saya yang paling rendah dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada yang lebih ganteng, atau yang lebih pintar, atau yang lebih cantik, maka tiba-tiba mentalnya bisa drop teman-teman. Ia bisa menjadi sangat rendah, sehingga ia tidak mempunyai keinginan untuk mencapai sebuah pencapaian, prestasi, kesuksesan. Nah, banyak hal teman-teman yang menjadi faktor mengapa seseorang bisa memiliki gambaran pribadi yang rendah itu. Minderan, tidak pede, tertutup, bahkan sampai antisosial yang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Nah, salah satu penyebabnya teman-teman yang mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman juga yang mungkin saat ini merasakannya, jangan-jangan ada sesuatu hal di masa lalu yang masih kita pegang erat di masa kini. Nah, masa lalu itu adalah bisa jadi luka-luka batin yang kita rasakan pada masa saat itu. Mungkin diberikan oleh orang tua kita, atau teman-teman kita, bullying, atau masyarakat-masyarakat di sekitar kita yang membuat hati kita menjadi penuh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ataupun kemarahan. Nah, luka-luka itu yang sebenarnya sudah terjadi di masa lalu, perasaan emosinya masih kita bawa di sampai saat ini. Dan baik secara sadar atau tidak sadar, itu mempengaruhi kita, mempengaruhi kepribadian kita. Nah, teman-teman, saya ingin bercerita, berbagi tentang hal itu. Jadi, waktu saya kuliah, saya merasa ada hal yang aneh di dalam diri saya. Pada waktu itu, saya mengenal pribadi saya sebagai pribadi yang minderan, sebagai pribadi yang tidak pede. Jadi, saya merasa ketika saya bertemu dengan orang-orang yang lebih baik daripada saya, lebih pintar, maka mental saya akan merasa drop. Padahal saya mampu untuk melakukannya, tetapi saya udah drop duluan. Saya merasa itu ada perasaan-perasaan tertentu di dalam diri saya yang secara otomatis menarik saya. Nah, ternyata teman-teman, perasaan-perasaan itu ada perasaan ketakutan yang saya rasakan saat saya masih kecil, teman-teman. Apa yang terjadi? Nah, ternyata di saat saya masih kecil itu, saya dulu seringkali dimarahi, teman-teman. Jadi, ketika saya diajari oleh orang tua saya, ketika saya salah, saya langsung dimarahi. Salah dimarahi. Dan marahinya itu sangat keras, teman-teman. Selain itu juga pernah, kan keluarga saya dulu bukanlah keluarga yang mapan, teman-teman. Jadi secara ekonomi itu adalah kurang, teman. Nah, hal-hal yang saya lakukan mungkin bagi beberapa orang sederhana, tetapi bagi orang tua saya pada saat itu merupakan hal-hal yang membuat emosi. Kalau saya sudah dimarahi, saya tidak bisa apa-apa, teman-teman. Yang saya bisa lakukan adalah saya diem karena saya merasa sangat ketakutan. Dan ternyata, teman-teman, memori itu, ketakutan yang saya alami pada saat itu, berdampak kepada diri saya saat ini. Saya merasa menjadi minder, saya merasa takut ketika berbicara di depan publik. Mengapa? Karena saya takut nanti saya akan dimarahi ketika seperti saya saat waktu kecil dulu. Saya tidak mau keluar dari zona nyaman karena saya takut disakiti oleh orang lain.
Tapi syukur pada Allah, pada saat ini relasi saya dengan orang tua saya juga sudah baik, dan saya juga sudah cukup berdamai dengan situasi itu. Jadi ketika saya berbagi dengan teman-teman pada saat ini, sudah bukan sebuah masalah bagi saya. Nah, teman-teman, setiap orang di masa sekarang bisa terjebak dengan memori luka-luka masa lalu itu. Perasaan takut, cemas, marah pada saat itu yang akan mempengaruhi kita pada saat ini. Nah, beberapa orang biasanya akan bersikap fatalistik atau menjadi korban nasib. Ya udahlah, saya kan orangnya minderan. Saya kan orangnya tidak pedean. Ya udahlah, diterima sajalah. Ini kan sudah takdir saya. Tuhan menciptakan saya sudah seperti ini. Ia kemudian tidak ingin mencapai pencapaian-pencapaian kesuksesan, tidak ingin mencapai sebuah keberhasilan, ya karena ia lebih cenderung untuk menarik diri, merasa menggambarkan dirinya terus-menerus sebagai pribadi yang memiliki gambaran diri yang rendah. Beberapa kemudian akan merasa, ya udahlah, sudah tidak ada harapan. Nah, teman-teman, seorang yang sakit di dalam teks kita pada saat ini juga merasakan yang demikian, teman-teman. Nah, di dalam bacaan kita pada hari ini dari Yohanes pasal 5 ayat yang 1 sampai ke 9 dikatakan atau diceritakan bahwa Yesus sedang menuju ke Yerusalem karena ada hari raya orang Yahudi. Nah, ketika ia sudah sampai di dekat gerbang domba atau di tempat ini disebut dengan Bethesda, di sana banyak orang-orang yang sakit. Bisa digambarkan di sini ada orang yang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Nah, mereka ini sedang menantikan goncangan air. Jadi mereka mempunyai kepercayaan bahwa nanti goncangan air datang, maka di situ malaikat Tuhan akan datang, dan setiap orang yang menceburkan diri pertama kali, segala penyakitnya akan disembuhkan. Nah, tapi diceritakan di teks ini, Yesus melihat ada satu orang yang sakit, dan dikatakan pada ayat yang kelima ini, ia sudah sakit selama 38 tahun. Tentu 38 tahun bukanlah waktu yang cepat, teman-teman. Itu adalah waktu yang lama. Apalagi ia saat itu sedang sakit. Nah, di konteks pada saat itu, teman-teman, orang yang sakit itu tidak hanya dilihat sebagai orang yang sakit secara medis, tetapi juga penyakit sosial atau bahkan penyakit teologis. Kalau kita ingat, teman-teman, ketika Yesus menyembuhkan seorang buta itu, beberapa orang melihat ketika ia buta, siapa yang berdosa? Dirinya atau orang tuanya? Orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta, konteks kita pada saat ini mungkin ada penyakit tertentu. Tapi pada saat itu bisa menjadi penyakit sosial, teman-teman. Jadi ketika orang punya penyakit, dia bisa disingkirkan, bisa direndahkan oleh orang-orang pada saat itu. Mungkin keluarganya juga merendahkannya, meninggalkannya. Dan selama 30 tahun itu kita bisa membayangkan bagaimana hal-hal yang menyakitkan dia, membuat dia marah, membuat dia ketakutan, membuat dia putus asa, kehilangan harapan. Itu udah dia rasakan selama 30 tahun, teman-teman. Dan itu saya bisa membayangkan bagaimana hatinya yang begitu sakit. Gambaran dirinya mungkin menjadi sangat rendah, teman-teman. Ya udah, tidak ada harapan lagi. Saya sudah sakit dan saya sudah dicampakkan oleh keluarga saya. Nah, ketika ia melihat itu, ketika Yesus melihat orang itu, ia melihat bahwa serendah-rendahnya gambaran dirinya atau kesakitan yang dia alami, masih ada harapan sembuh, teman-teman. Yesus melihat itu. Oleh karena itu Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tetapi reaksi dari si orang yang sakit ini menarik, teman-teman. Ia mengatakan, Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku apabila airnya mulai goyah.
Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Hal ini menunjukkan betapa putus asanya teman-teman orang yang sakit selama 38 tahun ini. Tapi ketika Yesus melihat ada harapan, ia mempunyai harapan akan sembuh, Yesus kemudian menyembuhkan orang itu. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan sembuhlah orang itu. Sembuh dalam hal ini berarti bukan hanya sembuh secara fisik teman-teman, bahwa Yesus juga menyembuhkan sakit hati, menyembuhkan trauma-trauma yang dialami oleh orang sakit ini yang ia rasakan. Dan saat ini sudah sembuh secara fisik, tapi juga secara mental. Nah, teman-teman, setiap orang ya bisa terjebak oleh perasaan-perasaan yang ditimbulkan oleh luka-luka masa lalu ini, sehingga membentuk kita menjadi pribadi yang tidak pede, menjadi minder, pribadi yang tertutup, dan kepribadian-kepribadian yang menunjukkan gambaran dirinya yang negatif. Ada seorang tokoh spiritualitas yang bernama Hildegard von Bingen. Ia pernah mengatakan begini teman-teman. Seni menghargai diri adalah dengan mengubah luka-luka batin menjadi mutiara. Seni menghargai diri adalah dengan mengubah luka-luka batin menjadi mutiara. Apa artinya teman-teman? Jika kita membiarkan luka, kekecewaan, kemarahan, ketakutan yang kita alami pada saat itu, ketika itu masih ada di dalam diri kita sampai saat ini, kita pegang erat itu, sebenarnya kita sedang melukai diri kita sendiri teman-teman. Kita tidak peduli dengan tubuh kita. Nah, seperti pertanyaan Tuhan Yesus kepada orang sakit itu, hanya ada dua pilihan yang dapat diambil. Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Maka hanya ada dua pilihan. Iya, aku mau sembuh. Atau kita menolak, ya terima kasih Tuhan, saya sudah nyaman dengan kepribadian yang seperti ini. Kita diberi pilihan apakah kita akan menggenggam luka-luka itu, yang semakin kita tidak menghargai diri kita, semakin membuat sakit tubuh kita, atau kita akan melepaskannya dan mengubahnya menjadi mutiara yang berharga, mutiara yang indah. Jika kita pada saat ini memilih teman-teman, memilih untuk iya Tuhan, saya mau sembuh, berarti di situ kita sedang menyambut pertolongan Allah untuk turut serta dalam proses penyembuhan itu. Seperti orang yang sakit itu, ketika Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Berjalanlah dan angkat tilammu. Ia melakukannya karena ia percaya bahwa Allah akan menolongnya di dalam proses penyembuhan itu. Melalui pertolongan Allah, kita percaya bahwa kita dimampukan untuk melepaskan, bahkan mengubah luka-luka itu menjadi mutiara yang indah. Seperti halnya seorang sakit yang Yesus sembuhkan pada saat itu, kehidupan kita yang akan sembuh oleh pertolongan Allah tidak lagi dipenuhi dengan ketakutan dan kekecewaan pada masa lalu, melainkan sebagai pribadi pada saat ini, sebagai pribadi yang bahagia dan merdeka. Pede dengan melakukan hal-hal yang terbaik, mempunyai pencapaian-pencapaian, tidak menjadi pribadi yang kemudian menjadi korban nasib. Saya kan sudah seperti ini, tidak minder. Tetapi ketika kita sembuh, ketika kita percaya akan pertolongan Allah dalam menyembuhkan kita, luka-luka masa batin kita, maka kita akan menjadi pribadi yang bahagia. Kita akan menjadi pribadi yang merdeka. Dan apa yang paling penting adalah bagaimana kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh syukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyembuhkan kita dari luka-luka kita di masa lalu. Maukah engkau sembuh? Apakah engkau mau menggenggam luka itu yang membuat dirimu semakin terluka? Atau engkau melepaskannya, mengubah luka-luka itu menjadi mutiara yang berharga? Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita. Amin.
Teman-teman remaja dan pemuda, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun pada tanggal 31 Mei hingga 6 Juni. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, kita memasuki doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, tiba saatnya pada saat ini kami akan mengaturkan doa syafaat kami. Pada saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang mungkin pada saat ini masih memiliki luka, masih memiliki trauma yang dirasakan akibat memori-memori masa lalu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya pertolongan-Mu senantiasa hadir di dalam setiap proses penyembuhan yang dialami oleh teman-teman kami. Sehingga kami percaya melalui pertolongan-Mu, kami, teman-teman kami, akan menjadi pribadi yang pulih. Tidak terjebak dengan kemarahan, dengan ketakutan yang diakibatkan oleh masa lalu, tetapi berubah menjadi sebuah mutiara yang berharga, di mana kami dapat hidup menjadi pribadi yang bahagia, yang merdeka. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk studi yang kami hadapi pada saat ini, secara khusus ketika kami akan melakukan ujian-ujian akhir semester. Kami berdoa bagi kami di setiap persiapan yang akan kami lakukan, kiranya melalui hikmat yang Tuhan berikan, memampukan kami untuk menjadi pribadi yang pandai, yang berhikmat, sehingga kami percaya bahwa melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada kami boleh mencapai harapan, mencapai cita-cita yang kami harapkan. Kami berdoa untuk setiap sekolah yang mungkin akan melakukan sekolah melalui offline, melalui tatap muka. Kami mohon perlindungan dari Engkau, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan secara offline ataupun offline dapat berjalan dengan lancar. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kesehatan kami, kiranya melalui setiap tindakan kami sesuai dengan prokes, boleh membawa kebaikan bagi kami. Dengan makanan dan minuman yang kami konsumsi juga semakin menunjang kesehatan kami semakin lebih baik, sehingga kami dapat mencegah penularan COVID-19 di dalam tubuh kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus tenaga kesehatan yang saat ini berjuang dalam menyebarkan vaksin COVID-19. Kiranya melalui penyertaan dan berkat-Mu, semua vaksin dapat diberikan kepada setiap kami, warga Indonesia, sehingga kami berharap, kami percaya dengan vaksin itu boleh membawa kebaikan, membawa pemulihan bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap pemimpin dan pemimpin bangsa ini, kiranya hikmat Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, sehingga setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil boleh membawa kebaikan bagi bangsa ini. Terima kasih ya Allah, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan 2 Korintus 8 ayat 12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Seraya kita mempersiapkan persembahan,
Mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari KJ 301, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kembali lagi kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Inilah persembahan yang telah kami kumpulkan, ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini dapat menjadi berkat dan dapat memperluas kerajaan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Hari ini kita telah bersama belajar bagaimana menyikapi luka di masa lalu yang memiliki dampak di masa sekarang. Melalui pertolongan dari Tuhan, kita dimampukan untuk sembuh dan melepaskan dan mengubah luka menjadi mutiara. Untuk itu, mari kita angkat pujian dari lagu KJ 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah hari Minggu ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.